Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada mulanya merupakan tuntutan reformasi. Dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Setelah disahkannya perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada sidang tahunan MPR 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang dipandang telah tuntas. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 5, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi yang sangat penting bagi upaya penyediaan dan pembangunan nasional yakni dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara bangsa. F. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. 1. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. 2. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. 3. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara. HAM
prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusional suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. G. Praktik kewarganegaraan. Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Karena norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis-garis besar saja. Misalnya, aturan tentang HAM dalam pasal 28 ayat 5 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjabarkannya, disusunlah undang-undang pelaksanaannya, misal dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Secara berkelompok, pilihlah sebuah ketentuan yang ada di pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Contohnya, pasal 23A tentang pajak.